Hai teman-teman, kali ini saya Fani dan teman-teman saya Bregas dan Iren akan mempresentasikan tentang Kerajaan Pajang. Kesultanan Pajang adalah satu kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Nama negeri Pajang telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit. Menurut negara Kartagama, bahwasanya pada zaman tersebut adik perempuan Hayam Wuruk bernama asli Dehartaja menjabat sebagai penguasa Pajang, bergelar Batara I Pajang atau Bre Pajang, yang merupakan ibu dari Wikramawardhana, Raja Majapahit selanjutnya. Sumber sejarah adanya Kerajaan Pajang. Yang pertama, ada kitab Negara Kertagama. Sumber pertama yaitu berasal dari kitab atau Kakawin Negara Kertagama yang merupakan Kakawin Jawa kuno karya Empu Prapanca pada masa Dyanartaja. Yang kedua, ada naskah Babat. Berdasarkan naskah Babat, dijelaskan bahwa negeri Pengging, nama kuno untuk wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Boyolali, merupakan cikal bakal Kerajaan Pajang. Yang ketiga, Masjid Laweyan. Masjid ini merupakan peninggalan Kerajaan Pajang yang dibangun oleh Raja Hadiwijaya tahun 1546. Lokasi Masjid Laweyan berada di Kampung Batik, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Yang keempat ada Bandar Kabanaran, merupakan bekas pusat perdagangan yang digunakan sebagai tempat dakwah penyebaran agama Islam di wilayah Pajang. Lokasi bandar ini berada di tepi sungai Bengawan Solo. Yang kelima, ada makam bangsawan Pajang. Terletak tidak jauh dari Masjid Laweyan, kurang lebih terdapat 20 makam di dalamnya, salah satunya adalah makam Ki Ageng Henis, salah satu pendiri Kerajaan Pajang. Yang keenam, ada Pasar Laweyan. Pasar Laweyan merupakan pendorong utama aktivitas perdagangan di Bandar Kabanaran. Sampai saat ini, Pasar Laweyan masih digunakan sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan oleh masyarakat setempat. Ketujuh, kesenian Batik Laweyan. Kampung ini merupakan pusat batik di kota Solo dan telah ada sejak masa pemerintahan Kerajaan Pajang tahun 1546. Banyak masyarakat di kawasan ini yang bermata pencaharian sebagai pedagang batik. Saat ini, Kampung Batik Laweyan menjadi salah satu tempat wisata di kota Solo. Raja-raja penting. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir merupakan cucu dari Sunan Kalijaga yang berasal dari daerah Kadilangun. Saat remaja, ia memiliki nama Joko Tingkir, sesuai dengan tempat di mana ia dibesarkan. Pada perkembangannya, Joko Tingkir menjadi menantu dari Sultan Trenggono. Setelah berkuasa di Pajang, ia mendapat gelar Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya merupakan raja terkenal Kerajaan Pajang, dan pada saat pemerintahannya, Kerajaan Pajang mencapai pada masa kejayaan. Joko Tingkir pun meninggal dunia tahun 1582. Ia dimakamkan di Desa Butuh, kampung halaman ibu kandungnya. Arya Pengiri. Arya Pengiri berhasil naik takhta pada tahun 1583. Pada tahun 1586, Pangeran Benowo bersekutu dengan Sutawijaya di Mataram. Gabungan pasukan Mataram dan Jipang berangkat untuk menurunkan Arya Pangiri dari tahtanya. Arya Pangiri sendiri tertangkap dan diampuni nyawanya atas permohonan Ratu Pembayun. Istrinya Sutawijaya mengembalikan Arya Pangiri ke Demak, serta mengangkat Pangeran Benowo sebagai raja baru di Pajang. Pangeran Benowo, setelah berhasil mendapatkan kembali tata Kesultanan Pajang, Pangeran Benowo menyerahkan kekuasaannya kepada Senopati Sutawijaya, yang dianggap sebagai saudaranya sendiri. Akan tetapi Senopati Sutawijaya lebih suka tinggal di Mataram, sehingga Pangeran Benowo tetap menjadi Raja Pajang. Dalam memerintah Pajang, Pangeran Benowo didampingi oleh Senopati Sutawijaya. Setelah 1 tahun menjadi raja, Pangeran Benowo, namun ada yang mengatakan bahwa Pangeran Benowo tidak wafat tapi meninggalkan Pajang untuk membuktikan diri pada agama. Gagak Bening. Setelah Pangeran Benowo tidak ada, Pajang diperintah oleh Gagak Bening. Gagak Bening adalah seorang pangeran dari Mataram
yang juga merupakan adik dari Sutawijaya. Dalam pemerintahannya, Gagak Bening banyak melakukan perombakan dan perluasan istana. Pemerintahan Gagak Bening tidak berlangsung lama, hanya sampai tahun 1591. Pangeran Benawa II. Setelah Gagak Bening mangkat, dia digantikan oleh Pangeran Benawa, cucu Sultan Adiwijaya. Pada saat memerintah Pajang, Pangeran Benawa II masih muda dan pada masa pemerintahannya Pajang tidak banyak mengalami kesulitan. Pada tahun 1617 sampai 1618, Pajang mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melepaskan diri dari Mataram. Lalu Pajang menyerang Mataram, akan tetapi penyerangan tersebut justru menyebabkan kehancuran bagi Pajang. Materi berikutnya adalah peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalam kerajaan Pajang. Peristiwa penting yang pertama adalah perang antara kerajaan Mataram dengan kerajaan Pajang. Perang ini terjadi pada tahun 1582. Perang ini terjadi karena Sultan Hadiwijaya menghukum dengan cara membuang adik ipar Sutawijaya yang bernama Tumenggung Mayang ke Semarang, dan Sutawijaya tidak terima atas tindakan Sultan Hadiwijaya, sehingga ia mengirim pasukan Mataram untuk menyerang kerajaan Pajang. Dalam perang ini, pasukan Pajang kalah dengan pasukan Mataram. Peristiwa penting yang kedua adalah persaingan Arya Pangiri dan Pangeran Benawa. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, terjadi persaingan antara Arya Pangiri, putra menantu dari Sultan Hadiwijaya, dengan Pangeran Benawa, putra kandung dari Sultan Hadiwijaya. Dan pada tahun 1583, Arya Pangiri berhasil menjadi raja di kerajaan Pajang atas bantuan dari Panembahan Kudus. Materi berikutnya adalah sistem ekonomi, politik, dan kebudayaan masyarakat. Sistem ekonomi kerajaan Pajang. Yang pertama, kerajaan Pajang menjadi lumbung beras pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Kemudian yang kedua, lokasi kerajaan Pajang yang sangat strategis membuat sektor pertanian di kerajaan Pajang maju. Kemudian yang ketiga adalah kerajaan Pajang mengekspor beras dengan perniagaan Bengawan Solo sebagai jalur transportasi. Untuk politiknya, terjadi pertempuran antara Arya Penangsang dengan Joko Tingkir atau Adipati Pajang, yang kemudian kemenangan diperoleh Joko Tingkir untuk memimpin Demak dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kemudian yang kedua adalah Sultan Hadiwijaya memindahkan pusat kerajaan dari Demak ke Pajang. Dengan begitu, maka secara resmi berdirilah kerajaan Pajang. Kemudian yang ketiga, pada masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, kerajaan Pajang mengalami masa kejayaan. Pemerintahan berlangsung dengan baik dan hubungan dengan kerajaan bawahan juga baik. Kemudian yang terakhir, di sektor kebudayaannya terjadi akulturasi budaya antara Hindu dan Islam, dan yang kedua mendapat pengaruh Islamisasi yang cukup kental. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai kerajaan Pajang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.